Hai, salam jumpa bersama saya Matius Rau Esfil dari SDN 002 Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saya calon guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan hasil refleksi kritis filosofi saya atas pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Di sini, saya mencoba mengilustrasikan atau menggunakan metafora sebuah dermaga atau pelabuhan sebagai media atau sarana untuk menerjemahkan buah pemikiran Ki Hajar Dewantara agar semakin mudah dipahami dalam konteks lokal budaya di Anambas dan pada saat sekarang ini. Dulu, dermaga atau pelabuhan tempat tambatan perahu dan pompong umumnya terbuat dari bahan dasar kayu. Terlihat sangat indah dan alami. Tapi sayang, tidak cukup kuat dan tahan lama terhadap hujan, panas, angin, dan asinnya air laut. Kemudian hari, muncul bahan-bahan bangunan berupa semen dan besi. Orang lalu mulai membangun dermaga atau pelabuhan dengan tiang beton dan lantai semen. Tampak kokoh dan cukup bertahan lama. Tapi masih ada satu kekurangannya, yakni tidak dinamis. Dermaga beton tidak dapat menyesuaikan dirinya dengan pasang surut air laut, sehingga menyulitkan penggunanya untuk naik atau turun ke perahu atau pompong. Nah sekarang, umumnya dermaga atau pelabuhan penumpang sudah menggunakan sistem hidrolik atau apung yang cukup dinamis dengan menggunakan media pelampung. Dermaga atau pelabuhan model ini akan naik dan turun seirama dengan naik turunnya pasang surut air laut. Dermaga atau pelabuhan seperti inilah yang dianggap paling baik dan paling mendekati kodrat sebuah dermaga, yakni mempermudah dan memberi kenyamanan bagi setiap orang untuk naik atau turun ke pompong atau kapal. Kita tidak tahu apa bentuk dermaga di masa yang akan datang dengan segala kecanggihan teknologi di zamannya nanti. Perubahan bentuk dermaga atau pelabuhan ini bagi saya selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya terus bergerak seperti irama tata surya kita. Jika tidak bergerak, maka akan terjadi kaos atau kekacauan. Bergerak berarti berubah dari waktu ke waktu. Pendidikan kita juga terus bergerak. Dulu kita kenal ada kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Ada kurikulum KTSP, ada kurikulum KBK, dan ada juga kurikulum K13. Semua itu baik dalam masa atau zamannya sendiri-sendiri. Dan di masa sekarang ini, kita menemukan bahwa kurikulum merdeka menjadi strategi yang cocok untuk diterapkan dalam dunia pendidikan saat ini. Kita pun tak tahu bentuk pendidikan di masa yang akan datang. Tapi satu yang pasti, pendidikan itu akan menemukan bentuk dan isinya sesuai dengan irama, alam, dan zamannya. Atau meminjam istilah Ki Hajar Dewantara, bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tidak hanya kurikulum, beberapa penggunaan istilah dalam dunia pendidikan pun berubah. Pada sebelum dan awal kemerdekaan, lebih banyak digunakan istilah murid bagi peserta didik atau bagi anak didik. Setelah itu muncul istilah siswa dan kemudian lagi peserta didik. Nah, pada kurikulum merdeka ini digunakan istilah murid. Perubahan penggunaan istilah ini menandakan bahwa pendidikan kita memang sedang bergerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harusnya mengantarkan anak-anak tumbuh dan hidup sesuai kekuatan kodrat yang dimilikinya. Dalam proses pendidikan itu, guru harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada tempat dan waktu di mana anak-anak itu tumbuh dan hidup. Ini sama halnya dengan yang telah dipaparkan dalam metafora atau ilustrasi mengenai dermaga atau pelabuhan apung tadi. Hakikat dermaga atau pelabuhan itu bukan semata persoalan estetis atau nilai seni semata. Bukan juga soal kekokohan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana sebuah dermaga atau pelabuhan menjadi sebuah tempat yang aman dan nyaman bagi para penumpang untuk masuk ke kapal atau pompong.
Itu artinya, sebuah dermaga dikatakan baik apabila ia sungguh berfungsi dan bermanfaat sebagaimana kodratnya. Nah, bagaimana menerapkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid? Yang pertama, guru harus mengenal dan mengetahui kekuatan kodrat dari masing-masing murid. Bagaimana caranya? Guru harus punya data yang otentik mengenai bakat, kemampuan, sifat, dan karakter, serta cita-cita yang dimiliki masing-masing peserta didik. Ini yang kiranya diharapkan Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya mengenai kodrat anak. Yang kedua, materi atau media pembelajaran yang digunakan harusnya bersumber dari bahan atau alat atau kebiasaan yang ada di lingkungan atau di daerah tempat tinggal peserta didik. Jika peserta didik di sekolah atau di kelas umumnya berasal dari lingkungan nelayan atau pelaut, maka sebaiknya menggunakan media ajar yang berhubungan dengan laut. Misalnya, jenis-jenis hasil ikan di laut atau jenis-jenis hasil laut, pasir, karang, pompong, jongkong, kelong atau bagan, alat-alat pancing, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah semakin menguatkan karakter individual anak tentang siapa dirinya dan kesadaran tentang jati dirinya. Inilah yang dimaksudkan Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam. Yang ketiga, membiasakan siswa untuk menggunakan media pembelajaran berbasis IT, memanfaatkan HP dan perpustakaan digital dalam proses pembelajaran, baik secara tatap muka di kelas maupun secara daring. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat berkembang sesuai tuntutan zamannya dan menggunakan pengetahuan dan teknologi terbaru demi kemajuan diri dan masyarakat di sekitarnya. Ini juga yang diharapkan Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya mengenai kodrat zaman. Nah, jika seorang guru sudah melaksanakan ketiga hal yang saya sebutkan di atas, maka guru tersebut sudah dan sedang menerapkan apa yang disebut dengan pendidikan yang berpihak pada murid. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan tetap semangat.